Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di mata kuliah metalurgi ekstraktif. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang dasar proses kalsinasi dalam pirometalurgi. Ya, kalau kita melihat dari mata kuliah di awal, ya, ini kita bisa melihat bahwa untuk metalurgi ekstraktif ini sendiri itu ada tiga bahasan yang umum ya. Yang pertama adalah hidrometalurgi, kemudian pirometalurgi, yang terakhir adalah elektrometalurgi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang proses kalsinasi di dalam pirometalurgi. Nah, sebelum kita lanjut, ya, kita akan review kembali. Kita akan mengingat kembali tentang pirometalurgi. Apa sih itu pirometalurgi? Jadi, kalau mau dilihat ini, pirometalurgi adalah proses peleburan yang bertujuan untuk memperoleh logam dari bahan bakunya, ya. Di mana pada proses ekstraksi logam tersebut itu biasanya menggunakan energi panas atau menggunakan suhu yang tinggi. Umumnya suhu yang digunakan itu berkisar antara 500 sampai 1600 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, kebanyakan logam atau metal atau paduan metal itu sudah berubah atau sudah berada dalam fase cair. Bahkan beberapa metal itu kadang-kadang sudah berada dalam fase gas. Nah, suhu tersebut, suhu yang tinggi tersebut itu kadang untuk material tertentu. Sedangkan untuk pada proses pemurnian nikel dengan menggunakan proses MON, itu suhu yang digunakan itu hanya berkisar antara 50 sampai 250 derajat Celcius. Tapi pada penggunaan atau pembuatan paduan baja itu suhunya bisa sampai mencapai 2000 derajat Celcius. Jadi penggunaan suhu ini tergantung dari logam atau material metal apa yang akan diekstrak ya dalam proses pirometalurgi. Nah, dalam proses pirometalurgi itu sendiri bisa kita ketahui kalau beberapa mineral itu terdekomposisi ya menjadi material volatil yang dapat menguap. Itu biasanya prosesnya itu biasanya kita sebut sebagai proses kalsinasi. Nah, kalau mineral tersebut bereaksi dengan gas dan menggunakan furnace ya atau suhu yang lebih tinggi, itu biasanya kita sebut sebagai roasting atau pemanggangan. Nah, produk dari roasting tersebut nantinya akan berubah menjadi liquid. Nah, biasanya kita sebut proses smelting ya. Nah, jika produk roasting tersebut tidak volatil, kita bisa menambahkan bahan tambahan atau flux. Ya, diharapkannya nanti akan bereaksi dengan non-volatil gasnya ya, atau mineral yang tidak bereaksi tersebut. Nah, nantinya akan mendapatkan limbah low melting yang gampang dipisahkan. Nah, ini umumnya kita sebut sebagai slag. Nah, dalam proses ekstraksi pirometalurgi ada ciri-ciri yang dapat kita lihat. Apakah prosesnya itu adalah proses ekstraksi pirometalurgi atau bukan? Ciri yang pertama ya adalah adanya reaksi kimia yang bertujuan untuk menghasilkan logam dari senyawa asalnya. Jadi pirometalurgi itu bisa kita lihat kalau terjadi reaksi kimia untuk menghasilkan logam dari senyawa asal. Ciri yang kedua itu bisa eh, terjadi terbentuknya dua atau lebih fasa yang nantinya memungkinkan terpisahnya logam tersebut dari senyawa yang tidak dikehendaki. Ya, jadi ini adalah dua ciri proses ekstraksi pirometalurgi. Intinya nanti kita akan melihat logam itu akan terpisah dari senyawa asalnya, ya, baik itu melalui reaksi kimia ataupun nanti fasa yang terbentuk, ya, ya nantinya kita dapat memisahkan, oh ini fasa logam yang akan kita ambil, oh ini fasa logam yang merupakan sebagai slag ataupun sebagai limbahnya. Nah, untuk proses pirometalurgi itu sendiri ada 5 tahapan yang biasanya ada ya di proses pirometalurgi. Tahapan pertama adalah tahapan drying, pengeringan. Yang kedua adalah calcining atau kalsinasi. Yang ketiga adalah roasting atau pemanggangan.
yang keempat adalah smelting, yang kelima adalah refining. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari roasting ya yang bisa saya perlihatkan, tapi nantinya lebih fokus ini ada di materi roasting itu sendiri. Nah, di tahapan pirometalurgi seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang tahapan pertama adalah drying, pengeringan. Ya, apa sih gunanya? Apa sih tujuannya pengeringan itu sendiri dilakukan? Nah, tujuan untuk proses drying, pengeringan itu adalah untuk menghilangkan cairan yang mungkin terdapat pada material yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya ledakan uap pada proses selanjutnya. Kenapa bisa ada ledakan uap? Karena masih adanya air yang terdapat dalam mineral atau material akan kita olah, ya. Drying ini juga merupakan proses pemanasan awal, biasanya menggunakan gas panas. Ya, suhunya bisa sampai 400, ya, bisa 150 plus minus 150 karena karena tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang terdapat dalam bahan, ya. Nah, di proses drying itu sendiri, ini kita lakukan proses menghilangkan sebagian atau keseluruhan air yang ada dalam suatu material itu sendiri, ya, untuk menghindari terjadinya ledakan tadi untuk proses berikutnya. Nah, di proses pengeringan itu eh, sorry ya, untuk di kategori metode pengeringan itu biasanya kategorinya itu ada tiga ya. Yang pertama ini ketika panas ditambahkan secara kontak langsung dengan udara, ya. Panas ini ditambahkan secara kontak langsung dengan udara dan dipanaskan pada tekanan atmosferik sehingga uap air yang terbentuk itu akan menguap ke udara. Yang kedua kategorinya adalah pengeringan secara vakum, di mana pada proses pengeringan atau penghilangan uap air ini lebih cepat pada proses vakum. Karena kita menggunakan tekanan yang rendah dan panas juga yang ditambahkan itu tidak langsung kontak dengan bahan ya, tapi melalui dinding metal atau materialnya atau alatnya ataupun secara radiasi. Nah, yang ketiga adalah pengeringan dengan suhu rendah, di mana pada proses pengeringan ini diharapkan air tersublimasi ya, air bersublimasi dari bahan yang beku. Oke, kita lanjut. Nah, menurut McCabe dalam bukunya itu ya heat transfer kalau tidak salah ya, atau proses pengeringan, pengelompokannya dia bagi dalam dua. Tadi saya sudah sebut di awal. Ada pengeringan secara langsung, direct dryer, dan ada pengeringan tidak langsung atau indirect dryer. Kalau secara langsung, ini artinya apa? Pengeringan yang terjadi di mana material yang dikeringkan itu akan bersentuhan langsung dengan gas panasnya. Kalau yang indirect dryer atau tidak langsung, pengeringan ini berpindah dari material ke medium luar dan di sini contohnya ya, uap yang terkondensasi biasanya melalui permukaan logam yang bersentuhan. Jadi panas yang diberikan tidak langsung bersentuhan dengan materialnya, tapi melalui media misalnya dari media alatnya itu sendiri. Jadi panasnya itu berpindah dari gas panas ke medianya, terus baru ke bahannya. Jadi uapan air yang ada di dalam situ itu teruapkan, akan teruap atau lepas dari mineralnya, ya. Kemudian lanjut klasifikasi alat pengering. Nah, klasifikasi alat pengering ini eh, ada dua ya. Kalau dilihat dari cara perpindahan panasnya itu pengeringan langsung dan tak langsung. Tadi saya sudah sampaikan pengeringan langsung itu apa, tak langsung itu apa. Nah, di sini bisa dilihat contoh alat yang digunakan untuk pengeringan langsung. Ada tray dryer, pneumatic dryer, ada rotary dryer, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengeringan tak langsung itu bisa menggunakan alat cylinder dryer, room dryer, dan sebagainya. Nah, klasifikasi alat ini juga bisa dilihat berdasarkan metode operasinya. Ada pengeringan secara batch, ya. Batch itu artinya cuman per per per, per operasi. Ada juga yang secara kontinu atau berkelanjutan. Di sini ada beberapa faktor yang memungkinkan atau mempengaruhi proses pengeringan.
Yang pertama adalah luas permukaan. Bagaimana kita ketahui, semakin besar luas permukaan, semakin cepat terjadi proses pengeringan, ya, karena uap panas itu akan masuk ke celah-celah material atau mineral itu dan mengikat uap air untuk diikutkan ke udara. Yang kedua adanya perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu kalau yang mencolok itu akan menyebabkan proses pengeringan itu bisa terjadi secara cepat. Yang ketiga adalah kecepatan aliran udara. Di mana pada kecepatan aliran udara ini eh, udara yang panas itu akan dibawa ke bahan untuk bersentuhan. Nah, semakin cepat aliran udaranya, itu biasanya lebih cepat juga. Tapi ini juga tergantung dari luas permukaannya. Walaupun kecepatan aliran udaranya cepat, kalau luas permukaannya kecil, ini akan sangat mempengaruhi proses pengeringan. Bisa saja proses pengeringan itu berlangsung lambat. Yang keempat adalah tekanan udara. Eh, dan yang terakhir adalah kelembaban. Nah, 5 faktor ini akan sangat mempengaruhi proses pengeringan dari suatu mineral. Nah, menurut Sumarsono, untuk tahapan penguapan air itu bisa dilihat ya. Yang pertama adanya pelepasan ikatan dari material. Jadi air yang ada terikut di material itu akan lepas. Kemudian terjadi difusi air dan uap air ke permukaan material. Jadi air yang ada di mineral itu atau material itu yang berada di tengahnya atau di dalam material itu sendiri, ketika dipanaskan, itu pelan-pelan akan lepas airnya dan melakukan difusi air dan uap ya ke permukaan materialnya. Kemudian dari proses difusi ini akan terjadi perubahan tahap dari air ke uap air. Nah, kemudian karena adanya panas yang berlangsung terus-menerus, ini akan mengakibatkan perpindahan uap air ke udara. Lanjut. Nah, ada beberapa alat tadi yang saya sebutkan untuk proses pengeringan. Salah satu alat yang umum yang kita juga alhamdulillah ada di kampus kita adalah rotary dryer. Nah, rotary dryer itu sendiri ini berbentuk sebuah drum yang berputar secara kontinu yang dipanaskan dengan tungku atau gasifier ya. Biasanya rotary dryer itu kita operasikan pada suhu 200 sampai 480 derajat Celcius. Nah, rotary dryer itu sendiri itu digunakan untuk mengeringkan material yang berbentuk bubuk, granula, gumpalan partikel padat dalam ukuran besar atau lump. Yang kemudian yang terakhir, eh, yang selanjutnya ya, bukan yang terakhir, yang selanjutnya untuk di rotary dryer ini sumber panasnya ini berupa udara panas yang mengalir di dalam pengeringan. Ya, jadi biasanya kalau dia mengalir dalam pengeringan, biasanya ini langsung kontak langsung ya, direct heated dryer. Kalau yang disuplai dari luar, itu biasanya eh, indirect heated dryer. Nah, ini ada gambar atau contoh proses yang terjadi di dalam rotary dryer. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, umpan masuk itu akan masuk ke dalam rotary dryer berputar sesuai dengan arah rotary dryer sebelum nanti dikeluarkan. Nah, kalau di gambar tersebut, uap panas itu akan dihembuskan oleh blower ya. Eh, sorry, eh, apa ya, aliran udara itu akan dihembuskan melalui pemanas sehingga panas yang timbul dari heater itu akan masuk ke dalam rotary dryer dan bersentuhan atau kontak dengan materialnya sehingga material tersebut akan menghilangkan ya atau uap air yang ada dalam material itu akan lepas dan nantinya material yang keluar itu berupa padatan yang lebih kering. Nah, pada prosesnya ini untuk proses drying di dalam rotary dryer itu bisa kita gunakan ada dua, secara concurrent rotary dryer maupun counter current rotary dryer. Nah, kalau dilihat dari gambar, untuk concurrent rotary dryer itu panas dengan arah mineral itu searah. Jadi panas yang dengan bantuan blower itu akan dihembuskan searah dari material masuk dan sampai material keluar. Sedangkan untuk counter
Current itu arah panas yang dihembuskan oleh blower itu berlawanan dari arah material masuk, ya. Oke. Kita masuk ke proses calcining atau proses ke tahap kedua di proses pirometalurgi. Ya, di calcining atau kalsinasi ini bisa kita lihat. Kalsinasi itu merupakan tahap awal dalam proses pirometalurgi. Pada tahap ini, biji atau konsentrat biji yang mengandung logam-logam berharga itu akan dipanaskan pada suhu yang tinggi, tapi di bawah suhu peleburan. Karena proses yang kita harapkan bukan untuk meleburkan ini ya logam-logam yang berharganya, tapi lebih kepada proses awal, proses menghilangkan kadar airnya, proses menghilangkan senyawa volatilnya, ya. Nah, di mana proses kalsinasi ini itu eh, biasanya berlangsung antara suhu 400 sampai 1200. Nah, proses kalsinasi ini bisa digunakan dengan sedikit oksigen atau malah tanpa adanya oksigen. Apa tujuannya? Ini tujuannya agar pada proses tersebut sifat fisik dan kimia mineral itu bisa berubah, ya. Nah, pada proses kalsinasi itu sendiri itu merupakan proses endotermik, artinya dia membutuhkan panas. Nah, lanjut kita akan melihat apa sih tujuan kalsinasi itu sendiri. Nah, tujuan kalsinasi bisa kita lihat yang pertama adalah menghilangkan kandungan air. Yang kedua, menguraikan karbonat menjadi oksida. Yang ketiga, mengubah mineral menjadi fase yang lebih reaktif. Yang keempat, menghilangkan zat pengotor yang volatil. Yang kelima, tujuannya adalah pemisahan dan pemurnian logam tertentu dari biji. Nah, kalau dari dilihat tujuan awal, tujuan pertamanya adalah menghilangkan kandungan air. Ya, di sini nanti air yang terdapat dalam mineral itu akan lepas sehingga nanti apa mineralnya itu sudah berubah sifat fisiknya ataupun sifat kimianya. Contohnya di sini Al ALOH 3 kali itu ketika dikalsinasi itu akan berubah menjadi Al2O3 dan 3H2O di mana airnya ini akan keluar atau akan ini ya apa menjadi uap air dan hilang. Kemudian yang kedua yang merubah karbonat menjadi oksida ini contohnya di eh, CaCO3 ketika diproses kalsinasi itu akan membentuk CaO dan CO2. Nah, eh, kemudian yang ketiga adalah mengubah mineral jadi fase yang lebih reaktif ya. Ini untuk mempermudah kita pada tahap reduksi atau proses pelindian. Yang keempat ini berkaitan dengan tujuan yang kedua, menghilangkan zat pengotor. Jadi contohnya ini tadi pada eh, karbonat menjadi oksida, CaCO3-nya ini ketika berubah menjadi CaO, itu akan ada CO2. Nah, CO2 ini merupakan senyawa gas. Nanti akan eh, hilang atau lepas ke udara ya. Kemudian yang terakhir pemisahan dan pemurnian logam tertentu dari biji. Jadi contohnya di sini seng sulfida ini akan dirubah menjadi seng oksida dan akhirnya nanti akan berubah menjadi zinc. Oke, lanjut. Untuk proses kalsinasi itu kita lakukan yang pertama biasanya dilakukan pemanasan awal, di mana biji dimasukkan dalam tungku atau furnace khusus untuk dipanaskan pada temperatur tinggi, ya, tapi eh, relatif lebih rendah ya, karena proses kalsinasi ini tidak bermaksud untuk merubah eh, biji ini menjadi eh, cair atau menjadi sudah logamnya. Jadi di sini hanya digunakan untuk menghilangkan air dan volatil atau senyawa volatil lain yang mungkin ada dalam bahan tersebut. Yang kedua kita lakukan pemanasan tinggi, ya, di mana bahan tersebut tadi yang sudah dipanaskan awal kita panaskan pada suhu yang lebih tinggi, ya. Biasa kita gunakan menggunakan tungku atau reaktor. Nah, suhu yang digunakan ini biasanya bervariasi tergantung pada biji besi dan tujuan kalsinasi. Seperti saya sampaikan tadi, pada paduan logam bisa saja suhunya sampai 2000, sedangkan untuk nikel dengan menggunakan metode yang awal tadi yang saya sampaikan itu cuma
suhunya sampai 250 ya. Kemudian proses kalsinasi ini bertujuan juga untuk mengontrol oksidasinya atau oksidasinya nanti lebih terkontrol. Karena selama kalsinasi, kondisi oksidasi ini biasanya dikendalikan. Jadi pasokan oksigen atau udara yang diberikan untuk proses kalsinasi karena bagaimana tadi disampaikan di awal, kalsinasi itu sedikit oksigen atau malah tidak ada sama sekali ya. Jadi diatur oksigennya sedemikian rupa sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi untuk komponen yang volatil atau reaksi yang diinginkan. Jadi contohnya itu adalah pelepasan gas CO2 contohnya ataupun SO2. Nah, proses kalsinasi ini diharapkan eh, ada terjadinya perubahan mineral ya. Dalam beberapa kasus, selama kalsinasi, senyawa mineral dalam biji itu dapat mengalami perubahan kimia atau mengalami dekomposisi atau konversi menjadi bentuk yang lebih reaktif. Nah, ini akan dapat membantu ya atau mempersiapkan biji untuk proses selanjutnya dalam proses pirometalurgi. Contohnya adalah proses reduksi ya. Oke. Nah, dalam aplikasinya ya. Nah, kalsinasi itu bisa dilakukan dalam beberapa furnace. Contoh untuk bahan kuarsa, ya. Untuk misalnya contohnya kuarsanya ini adalah CaCO3. Bisa dikalsinasi menggunakan self furnace. Untuk lamps atau gumpalan yang besar, ya, itu bisa menggunakan atau kalsinasinya digunakan rotary dryer. Sedangkan untuk mineral atau material yang lebih halus, yang seragam ukurannya, itu bisa menggunakan fluidized bed. Nah, tentunya proses kalsinasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, apa kelebihan dari proses kalsinasi? Yang pertama, pastinya akan membuat mineral itu lebih reaktif untuk masuk proses berikutnya. Yang kedua, kalau ada pengotor yang tidak diinginkan ya, seperti CO2, SO2 itu bisa kita hilangkan. Dan yang ketiga, kelebihannya akan dapat meningkatkan efisiensi, reduksi atau peleburan. Tapi di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya ya. Nah, untuk proses kalsinasi ini karena kita menggunakan suhu tinggi, kekurangannya apa? Pasti membutuhkan energi panas yang besar ya. Yang kedua kekurangannya apa? Karena pengotor yang tidak diinginkan biasanya eh, bersifat volatif, ini akan dapat mengakibatkan emisi gas ya. Emisi gas misalnya CO2, SO2, akhirnya apa? Ketika itu lepas ke lingkungan, ini berpotensi mencemari lingkungan. Yang ketiga, kekurangannya selalu dilakukan kontrol suhu. Agar apa? Mineral tersebut tidak rusak. Jadi, kalsinasi ini kelebihan kekurangannya sudah bisa kita lihat ya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh industri yang ini ya, yang eh, dalam artian kalsinasi di industri. Proses kalsinasinya. Contoh kalsinasi di industri yang pertama adalah industri besi. Nah, pada industri besi ini dilakukan kalsinasi biji besi atau iron ore menghilangkan air ya dan karbon dioksida dari bijinya ya. Nantinya akan membentuk hasil akhir pada proses kalsinasi besi oksida sebagai produk. Nah, bisa kalian lihat di samping itu reaksi yang terjadi apa ya. Kemudian industri yang kedua adalah industri semen. Nah, pada industri semen ini biasanya dilakukan kalsinasi untuk batu kapur menjadi kapur tohor. Ya, jadi reaksinya CaCO3 menjadi CaO dan melepaskan CO2. Yang ketiga, contoh kalsinasi ini di industri alumina pada proses Bayer, di mana biji alumina atau boksit itu diendapkan menjadi AlOH 3 kali. Kemudian pada proses kalsinasi, H2O-nya atau uap airnya itu akan hilang ya. Nah, nanti akhirnya tertinggal Al2O3. Contoh lain
adalah industri magnesium. Ya, di industri magnesium dolomit itu ketika dilakukan proses kalsinasi itu akan menghasilkan MgO dan CaO serta CO2. Yang berikutnya adalah industri zinc. Jadi biji zinc sulfida atau spalarit itu pada proses kalsinasi ini diubah menjadi oksida zinc atau ZNO. Nah, kemudian dilakukan proses lebih lanjut ya untuk memisahkan si zinc ini dari impuritas lainnya ya. Yang terakhir contohnya adalah pengolahan nikel latrate. Nah, nikel latrate ini dikalsinasi dan di roasting di rotary kiln ya untuk mempermudah proses yang tadi yang saya sudah sampaikan proses eh, peluburannya atau smeltingnya ya. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.